Dan silakan Mas Didit atau siapapun ingin menambahkan. Ya, ada dulu. Ya. Terima kasih Bang Refli. Selamat sore semua. Jadi saya melengkapi ya apa yang disampaikan oleh Bang Refli Harun. Yang pertama kita bicara soal SPDP. Nah, perlu juga diketahui putusan MK nomor 130 yang mewajibkan apabila ada SPDP ada sprindik yang diterbitkan, maka perlu disampaikan kepada jaksa, terlapor dan pelapor. Nah, pada tanggal 30 Maret ada surat dari Polda. Nah, pelapor kita nggak tahu, terlapor yang sebagian sudah menjadi tersangka dapat suratnya. Tapi masalahnya yang tanggal 15 Januari tidak ada. Jadi kita tidak tahu nih sebenarnya bentuknya kayak apa. Dan ini merupakan satu pelanggaran putusan MK. Nah, pelanggaran terhadap putusan MK seharusnya ditenggarai sebagai suatu pelanggaran hukum. Karena putusan MK adalah sumber hukum ya. Sama kedudukannya dengan undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tadi bicara soal penerapan pasal. Ya. Pasal-pasal ini amburadul sebenarnya. Tadi Bang Refli bilang itu 310 dan 27A. Itu kan nggak bisa, karena untuk kepentingan publik sudah ada putusan MK dan sudah ada ayat 3-nya. Pasal 310 dan 433 yang KUHP baru. Ya. Betul, untuk kepentingan publik. Karena sudah dinyatakan sebagai dokumen publik. Nah, oleh KIP ya. KIP menyatakan itu adalah dokumen publik. Nah, masalahnya ini perlu digarisbawahi. Kalau sekarang ini yang dimasalahkan sebenarnya yang dilakukan penelitian dokumen yang mana? Ini sebenarnya ini agak lucu. Jadi ada dokumen diupload oleh Dian Sandi. Itu kemudian dia mengatakan bahwa ini asli punyanya Pak Jokowi. Pak Jokowi waktu itu berdiam diri, tidak menyampaikan apapun, ya, tidak berkomentar. Kemudian dokumen tersebut, ya kita anggap dipercaya dulu oleh Mas Roy, dilakukan penelitian bahwa ada dokumen analognya yang dikatakan asli, ya kita tidak tahu ya. Ini masalahnya kan berbeda. Kalau ternyata dokumen itu berbeda dengan yang diupload oleh Dian Sandi, Mas Roy nggak bisa dikenakan fitnah. Karena patokannya adalah yang diteliti adalah dokumen yang diupload oleh Dian Sandi. Nah ini yang sebenarnya mestinya dipahami. Saya juga udah bilang sama penyidik waktu itu. Nggak bisa dong, kalau apalagi Dian Sandi tidak ditarik sebagai pihak di sini. Apakah itu menjadi tersangka juga, ya? Nah, karena apa? Dia yang mengupload, dia tuh dokumennya siapa itu, ya kan? Nah, kalau ternyata itu bukan dokumen yang sesuai dengan Polda, berarti dia melakukan apa? Pemalsuan, ya kan? Jadi itu bukan dokumennya Pak Jokowi, dia bilang asli. Nah, dialah yang kena pasal 35 gitu loh. Tidak bisa. Jadi, nah, yang ketiga, saya menggarisbawahi juga. Kembali saya ulang lagi. Penerapan pasal 310 atau 27A ini adalah melanggar azas. Azas hukum itu nggak boleh dilanggar. Azasnya apa? Lex specialis derogat legi generali. Jadi, yang namanya undang-undang yang lex specialis mengesampingkan yang namanya undang-undang pidana umum, ya. Namun Mas Roy benar, dia tidak pernah mengupload atau membuat suatu pernyataan penghinaan secara elektronik. Ya. Jadi memang seharusnya kalaupun mau dikenakan 310 atau 433, nah itu tidak boleh diaplikasikan dalam satu berkas. Kemudian lagi 310 dan 311 kembali saya ulang, nggak boleh sebenarnya itu dipadankan. Karena 310 sekedar pencemaran nama baik
berarti Mas Roy nggak bohong, benar. Tapi Mas Roy nggak boleh ngomong begitu. Nah, apakah boleh apa enggak nanti ya. Tapi kalau 311 itu adalah fitnah. Jadi sebenarnya ini dokumennya asli atau palsu. Kalau 310 berarti dokumennya palsu. Tapi Mas Roy nggak boleh ngomong. Tapi kalau 311 itu fitnah. Dokumennya memang asli. Mas Roy fitnah ini, ya kan? Diminta Mas Roy membuktikan di muka hakim, itu pasalnya. Bahwa apa yang dikatakannya adalah benar. Kalau tidak bisa membuktikan di muka hakim, nah barulah dikatakan terpenuhi. Tapi sekali lagi, coba dilihat pernyataan Mas Roy. Satu, kalau yang namanya Mas Roy selalu bilang, saya perhatikan ya, 99,9%, bukan 100%. Berarti itu tidak fitnah. Itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Itu berbeda kalau dia bilang 100% itu palsu. Apalagi 11.000 triliun. Nah, kalau 11.000 triliun itu luar biasa, ya kan? Barulah bisa disebut fitnah. Nah, Dokter Tifa juga bilang 93,7%, ya kan? Ini bukan fotonya. Artinya ada sekian persen yang tersisa di mana ini bicara soal keyakinan hasil penelitian. Bukan fitnah. Kalau dibilang 100% itu bukan. Nah, itu lain ya. Jadi itu sudah tidak applicable. Nah, kalau penerapan pasal-pasal lain udah nggak masuk lah, itu udah jelas ya, 28 ayat 2 yang itu juga merupakan anak haram dari undang-undang yang ITE yang baru, ya kan, sudah dicabut, dirubah menjadi pasal 243, tiba-tiba muncul lagi, beranak lagi itu gitu loh. Nah, ya, nah itu. Nah, tadi melengkapi juga Bang Refli mengenai laporan. Jadi begini, ini saya perhatikan beberapa statement dari lawyer-lawyer Pak Jokowi. Kita appreciate untuk pendapat mereka, tapi yang menjadi masalah adalah begini. Bang Refli tadi udah bilang, kalau RJ itu kan harusnya laporan dicabut, baru bermaaf-maafan, ya kan, bermaaf-maafan, ya kan, karena dan tindak lanjutnya adalah laporan dicabut. Laporan itu adalah fondasi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan SP3. Kalau yang namanya SP3 bisa dengan pemecahan sprindik, bisa, tapi bukan delik aduan dan tidak perlu mencabut laporan. Nah, itu bisa. Pasal-pasal yang misalnya saya laporkan itu ada 2 orang penipuan, ini ada 2 orang yang datang, ternyata yang nipu cuma 1. Nah, sprindiknya dipecah. Itu tidak perlu RJ. Yang 1 itu adalah tidak terpenuhi unsurnya, ya, bahwa dia tidak menipu sebenarnya, dia membuktikan saya cuma datang waktu itu, datang ikut datang, ikut bertemu, ikut kenalan. Nah, itu sprindiknya dipecah, nggak perlu lagi pencabutan laporan, tapi SP3 untuk yang 1, bahwa nanti dia tetap menjadi saksi di perkara sprindik yang 1 lagi, silahkan. Ya, tapi itu bukan yang seperti yang kejadian di sini. Ini LP-nya 1. Nah, kemudian ada juga statement dari lawyernya Pak Jokowi yang mengatakan, nah ini kan ada beberapa terlapor dan kita sebutkan perbuatannya macam-macam, beda-beda. Itulah resikonya kenapa digabung gitu loh. Dan nggak bisa. Ini bukan kita bicara penggabungan yang kita sebut, kita kenal adalah apakah itu konkursius, realis atau idealis. Nah, itu penggabungan, ya. Tapi orang-orangnya 1 dari beberapa perbuatan. Nggak bisa beberapa perbuatan dengan orang-orang yang berbeda digabung-gabungkan. Nanti saya akan menghubungkan si A melakukan pemerkosaan, yang 1 melakukan pembunuhan, saya gabungin semua gitu dalam 1 perkara. Nanti yang pemerkosaan kita RJ misalnya, ya kan? Yang pembunuhannya sisa. Lah kalau 1 laporan ya nggak bisa gitu loh. Itulah risikonya kenapa bikin laporannya digabung. Nah, ya. Jadi mungkin itu supaya pemahaman. Nah, jadi kalau mau di P21 dengan kondisi yang seperti ini, apalagi ada pasal selundupan yang masih di CLS kan, ini agak lucu ya. Saya bilang, ya kita pembelajaran sekarang. Kalau dulu KPU banyak ini, lampau waktu dan sebagainya, itu nggak apa-apa.
ya itu silahkan. Tapi apakah kita terus-menerus mau seperti itu? Terjadinya pelanggaran-pelanggaran kan banyak itu pelanggaran. Ya, kita nggak mau, ya. Jadi upaya-upaya itu sehingga kalau dibilang kok harusnya jangan minta SP3 yang tadi omon-omon tadi Bang Refli bilang. Lah, itu kan yang di Bareskrim itu di SP2 lidik. Iya. Itu kan bagian dari proses due process of law. Berhenti penyelidikan itu juga satu proses hukum gitu loh. Minta SP3 itu proses hukum juga. Dan itu diatur di KUHP, mau yang lama atau yang baru, ya. Tidak cukup bukti, bukan perkara pidana, karena orangnya meninggal dan sebagainya, ya banyak gitu loh. Jadi ini semua proses hukum. Minta SP3 juga proses hukum gitu. Tolong dipahami gitu loh. Bukan omon-omon di sini. Ya, mungkin dari saya cukup ya gitu. Terima kasih.